Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Jumpa lagi dengan Bunda di Gria Pintar YouTube channel. Sebelum kita simak video pembelajaran hari ini, jangan lupa subscribe and like ya. Untuk video pembelajaran kali ini, Bunda akan membahas mengenai IPAS topik C kelas 5, bunyi dan sifatnya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana asal-usul bunyi? Mengapa bunyi dapat terdengar oleh manusia? Dan apa yang mempengaruhi keras dan pelannya bunyi? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Coba kalau kalian tidak percaya, pada saat kalian berbicara, coba dipegang tenggorokannya, akan terasa, pada saat kalian berbicara akan terasa getaran dari pita suara. Hal itulah menimbulkan suara dari dalam diri kita. Segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Tahukah kamu bagaimana bunyi bisa terdengar oleh kita? Lalu, bagaimana sifat-sifat bunyi? Mari kita cari tahu bagaimana sifat-sifat bunyi dari percobaan berikut ini. Percobaan yang pertama, perhatikan gambarnya. Atur posisi meja seperti gambar di bawah ini. Jadi ada satu orang yang bertugas memegang sendok nanti untuk mengetuk ke meja. Kemudian yang lain tempelkan kepalanya atau telinganya di meja. Kemudian ketuk benda dengan pelan di tengah meja. Ubah posisi. Setelah tadi di tengah, sekarang coba di pinggir meja. Bagaimana? Adakah bunyi yang terdengar? Bandingkan jika kepalanya diangkat. Bagaimana hasil percobaan yang telah dilakukan? Meja merupakan contoh benda padat. Ketika meja diketuk dengan benda, walaupun dari arah yang berbeda, bunyi dapat didengar oleh siswa. Hal ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Sekarang untuk percobaan yang kedua, atur posisi. Jadi kalian berpasangan ya, saling membelakangi. Kemudian cobalah saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara masing-masing? Bisa ya. Sekarang cobalah salah satu dari kalian keluar, panggil teman yang berada di dalam kelas. Apakah dalam posisi duduk di dalam kelas, siswa tersebut dapat mendengar namanya dipanggil dari luar kelas? Ya. Bagaimana hasil dari percobaan tersebut? Hasil dari percobaan 2 menunjukkan bahwa bunyi dapat didengar karena adanya udara. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui udara. Ketika mereka duduk membelakangi, suara terdengar keras karena jarak yang dekat. Sedangkan ketika siswa berada di luar kelas, suara terdengar lebih pelan. Oleh karena itu, ketika di luar angkasa, bunyi tidak dapat terdengar karena di luar angkasa tidak terdapat udara atau yang kita sebut dengan hampa udara. Kita lanjut untuk percobaan yang ketiga. Di percobaan yang ketiga, sediakan baskom berisi air, botol minum bekas yang sudah digunting pada bagian dasarnya, dan sendok. Masukkan botol dengan posisi dasar yang sudah digunting di dalam baskom berisi air, kemudian telinganya letakkan di mulut botol. Satu orang siswa mengetukkan sendok ke dasar baskom. Apakah ada suara yang terdengar? Kemudian lepaskan telinga dari mulut botol, bandingkan suara yang terdengar. Lebih keras atau lebih pelan? Bagaimana hasil percobaan tersebut? Dari percobaan
Ketiga, dihasilkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Karena ketika telinga ditempelkan pada mulut botol suara yang suaranya terdengar keras dan ketika telinga dilepaskan dari mulut botol, suaranya terdengar pelan. Nah, bagaimana kesimpulan percobaan yang telah kita lakukan? Dari percobaan di atas yang sudah kita lakukan, dari percobaan 1, 2, dan 3, dapat kita sampulkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, media yang paling baik digunakan untuk menghantarkan bunyi adalah benda padat. Mengapa? Karena partikel penyusun benda padat itu lebih rapat dan rapi sehingga lebih mudah menghasilkan getaran. Ketiga, bunyi merambat ke segala arah. Jadi walaupun kita pindah ke manapun arahnya, bunyi akan terdengar selama jaraknya masih terjangkau. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat bunyi? Yang pertama, dari percobaan tadi sudah dapat dipastikan bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ya. Kemudian yang kedua, bunyi merambat ke segala arah. Kalau kita perhatikan, kalau punya garputala itu adalah alat musik yang dibunyikan dengan cara diketuk. Ya. Ketika kita ketuk garputala itu akan bergetar. Nah, getarannya garputala kita masukkan ke dalam baskom yang berisi air, kemudian kita ketukkan. Nanti akan terlihat dari mana arah bunyinya. Akan terbukti bahwa bunyi merambat ke segala arah. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diredam. Tahukah kalian bagaimana bunyi itu dapat dipantulkan dan bagaimana bunyi itu dapat diredam? Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti batu, dinding, lantai, logam. Pemantulan bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gema adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi asli, sedangkan gaung adalah bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Bunyi dapat diredam apabila mengenai benda yang permukaannya lunak, seperti wol, karpet, dan busa. Nah, di rumah kita itu kan ada tembok, kenapa bunyinya tidak memantul ya? Nah, hal itu disebabkan karena banyak benda yang permukaannya lunak seperti ada tirai, ada hordeng, ada baju. Benda-benda tersebut yang dapat meredam bunyi sehingga bunyi meskipun mengenai di sekeliling rumah kita terdapat tembok, bunyi tidak dapat dipantulkan. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi terbentuk. Suara yang keras memiliki intensitas bunyi yang tinggi, sedangkan suara pelan memiliki intensitas bunyi yang rendah. Contohnya, petir yang menyambar memiliki suara yang keras karena memiliki intensitas yang tinggi. Sedangkan suara orang berbisik memiliki intensitas yang rendah sehingga terdengar pelan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keras dan pelannya bunyi itu disebabkan oleh intensitas bunyi. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan tiap detiknya. Makin tinggi frekuensi bunyi, maka akan makin tinggi nada yang dihasilkan. Frekuensi diukur dengan satuan hertz. Untuk suara yang terdengar oleh manusia, itu biasanya memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Demikian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.